Lah masalahnya sudah miskin, utang Bang Titil, utang Bang Mekar. Ndak tambah sugih, tambah ebek utangnya. Jadi kalau kita mau membahas tentang masalah Bang Mekar ini, yang pertama kita harus mengetahui rezeki itu apa sih? Rezeki itu apapun yang kita hasilkan, mau halal mau haram, itu secara bahasa dikatakan rezeki. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah. Mencari rezeki yang halal, bahkan yang thayyibah, bukan hanya halal tapi halalan thayyibah. Apa halal yang tidak thayyib? Misal dalam jual beli atau masih sengketa, mungkin secara akad jual beli sah, tapi masih ada mungkin orang kurang seneng atau bagaimana, atau menyakiti saudaranya yang lain, jual belinya sah, halal tapi kurang thayyibah. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Halalan thayyibah. Nah, jadi saya katakan lagi, kebanyakan orang yang seperti itu hanya karena keinginan, bukan kebutuhan. Rata-rata mengambil Bang Mekar itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Seandainya kita mau berpikir lebih dalam, misal kita lihat bagaimana ini sering dipermisalkan, sering diberi contoh yang seperti ini. Cuman kadang manusia ini sudah tertutup dengan syahwat tadi itu. Saya mau tanya cicak, tahu cicak? Cicak itu hidupnya di dinding biasanya. Hidupnya itu ada di tembok rata-rata. Ya. Kemudian saya mau tanya sama panjenengan sedoyo. Makanannya cicak itu apa? Nyamuk. Nyamuk, laler, nggih. Nyamuk sama laler misalnya. Itu hewan yang ada di tembok atau terbang? Terbang. Cecek terbang. Tidak bisa, nemplek tok wis di tembok. Tapi bagaimana masih bisa dapat makanan? Bagaimana masih bisa makan? Subhanallah. Itulah Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak mungkin di muka bumi ini ada makhluk yang enggak ada rezeki. Pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat, subhanallah, ya, bagaimana hewan-hewan itu bisa makan. Manusia semuanya dapat rezeki. Anak-anak kecil ini kerja dah? Ya enggak. Ngerti duit? Ya enggak. Tapi masih bisa makan, bisa minum. Dari mana? Allah yang memberikan rezeki melalui wasilah orang tuanya. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita mau berpikir tentang masalah rezeki, pasti dijamin sama Allah. Kebutuhan hidup pasti dijamin. Seandainya kita ini sehari makan 2 kali. Sehari makan 2 kali. Kira-kira apakah mati? Apakah akan mati orang yang sehari makan 2 kali? Ya enggak. Makan setiap hari tempe sama garam sama kerupuk. Apakah mati akan karena setiap hari makan itu? Ya enggak. Hidup. Dan itu insya Allah 99% orang mampu untuk masalah biaya hidup ini. Kebutuhan ya. Pasti mampu. Cuman kalau menuntut keinginan, nah ini yang lain. Menuntut keinginan, lah ini akhirnya yang menyebabkan masalah. Misal, sehari 2 kali itu sudah cukup untuk menahan hidup. Menahan lapar untuk hidup, bertahan itu bisa. Cuma kadang cari makan 5 kali. Sudah makan nasi, habis itu pengen bakso. Mari bakso sih pengen kupang. Apa mana? Mie sedap, Indomie kabeh wis. Lah yang dicari padahal makan nasi sudah. Cuma masih pengen lagi, pengen ini, pengen ini. Lah ini adalah keinginan. Sebetulnya untuk bertahan hidup ya nggak perlu. Untuk hidup cukup, sudah makan nasi itu sudah cukup. Nah itu dari Allah. Nah kalau menuntut keinginan ini enggak semuanya keinginan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu tahu mana yang baik buat kita masing-masing. Ada orang itu yang baiknya miskin, ada orang yang baiknya kaya, ada orang yang baiknya berilmu, ada yang enggak. Allah itu tahu. Nah gara-gara mencari keinginan ini loh, akhirnya banyak yang terjerumus.
Maka itu jadikan kiblat, barometer hidup kita, batasan hidup kita itu batasan syar'i. Jangan nggak ada batasnya. Jangan ngikut-ngikut. Jadikan kiblat kita itu Allah. Jadikan takwa kita itu adalah takwa kepada Allah. Kalau sudah takwa yang harus jadi pegangan kunci, insya Allah selamat daripada bank-bank tadi itu. Selamat semuanya. Kita lihat orang dulu kita lihat. Ada yang gelarnya profesor orang Wonorjo, 1-2 orang. Yang ngerti hitung-hitungan mungkin tidak banyak dulu. Kita orang ini masih zamani. Saya ini yang umur segini aja, itu masih zamani orang punya toko ngedoli tapi tidak bisa hitung-hitungan. Tidak bisa baca, tapi ya dapat aja rezekinya. Tanahnya ada di mana-mana. Banyak orang punya tanah dulu. Orang Jawa itu. Mohon maaf, sekarang rata-rata kebanyakan mayoritas, mohon maaf ini punya orang Tionghoa atau Cina. Nah itu kenapa? Nah itu perlu dikoreksi. Gara-gara apa? Ya gara-gara tadi. Niatnya mau mencari solusi, tapi yang ada akhirnya jadi masalah. Nah itu orang kalau sudah riba itu menantang Allah. Menantang Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Allah bakal menghapus apapun yang didapatkan daripada riba, apapun yang didapatkan dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati. Maka itu apa? Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapus berkah, menghapus apapun dalam hal yang riba, dan Allah akan memberikan untung kepada orang-orang yang sedekah. Dilipat gandakan orang-orang yang sedekah. Seandainya orang-orang sekarang ini hidup seperti orang dulu, saling perhatian satu sama lain, maka insya Allah nggak ada ceritanya orang kekurangan dalam biaya hidup, itu nggak mungkin. Seandainya orang-orang ini mengeluarkan zakatnya masing-masing, nggak ada ceritanya orang miskin, orang muslim miskin ini insya Allah sangat berkurang. Lah masalahnya sudah miskin, utang bank tetil, utang bank mekar, ndak tambah sugih, tambah ebek utangnya. Niatnya mau cari utang berapa? 3 juta. Tiap bulan harus bayar, misalnya ini ya, 110.000 sampai lunas sekian juta. Ndak boleh bayar langsung lagi. Bayar langsung bisa kena penalti katanya. Nggak tahu saya sistemnya apa kayak gitu. Ya, jadi harus nyicil ya bulan. Utangnya 3 juta, tapi yang dibayar harus 3.300.000. Lah ini kira-kira tambah sugih kita? Ya enggak. Ini tambah banyak utangnya. Ini dibodoh-bodoh kita ini, digoblok-goblok. Sehari bisa nambah 100.000, 2 hari bisa 120.000, terus seperti itu bisa berkembang terus. Akhirnya bingung, mau bayar nggak ada, ya tadi itu varionya dijual, tanahnya dijual. Maka itu kalau main riba itu nggak bakal berkah hidup, Pak. Nggak bakal berkah. Dikasih ujian, keluarganya kacau, kerjaannya kacau, kekayaannya kacau, semuanya jadi kacau. Rata-rata kalau kita mau buka mata, rata-rata ya, rata-rata, saya tidak bilang semua, rata-rata pasti kacau. Gak mungkin enggak, pasti. Kenapa? Itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Tinggal dibuat syarat sama Allah, selesai. Bingung sudah. Maka itu Bank Mekar ini mesti dilawan. Mesti dilawan. Bayar, nggak perlu takut bayar. Misal, nggak punya uang, Beb, adanya sepeda motor, dapat dari mana? Waktu beli sepeda dari Bank Mekar, jual, bayar utangnya. Dibayar utangnya, insya Allah dapat ganti yang lebih bagus, pasti, yakin 100%. 100% saya yakin pasti dapat ganti yang lebih bagus. Buat apa rezeki banyak tapi nggak berkah? Buat apa uang banyak tapi nggak tenang? Buat apa? Orang itu Pak ada yang miliarder tapi nggak bisa tidur, ada di rumahnya, mikiri kerjaannya, takut ditipu, takut
ditagih hutang ataupun yang lain, padahal pakai kasur spring bed harga jutaan, pakai AC lagi. Tapi kadang-kadang kita lihat subhanallah orang desa tukang becak tidur ada di pinggir embong di becaknya dengan ramainya truk klakson mobil juga tangi ore tenang enak. Siang kasurnya jutaan pakai AC ya tidak bisa tidur, harus minum obat, harus ini harus itu. Lah yang dicari ini apa? Percuma kalau kaya tapi tidak nikmat. Yang dicari itu ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan hidup, itu yang dicari. Dengan apa bisa mendapatkan ketenangan itu semuanya? Dengan tadi kuncinya lagi, bertakwa kepada Allah, tinggalkan yang haram, hati-hati yang haram. Ya, sedikit aja. Orang kalau sudah sampean tak bilangin sholat pakai baju, beli harga bajunya 100 ribu, beli baju dengan uang halal 90 ribu, 10 ribunya uang haram, maka dikatakan oleh Nabi apa? Sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya nggak diterima. Hanya karena apa? Karena baju. Hanya karena 10 ribu yang haram, 90 ribunya halal loh ini, 10 ribunya haram, sholatnya nggak diterima. Itu baju Pak yang bisa dilepas. Bagaimana dengan daging yang tumbuh daripada makanan yang haram? Bagaimana dengan daging yang tumbuh dari makanan yang haram? Bagaimana uang yang makanan haram bisa masuk dalam tubuh kita? Nggak bisa dikeluarkan. Kata para ulama apa? Kalau sholat gak diterima, maka seluruh ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau haji 7 kali tapi dari bank detail semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Mau haji 18 kali tapi dari hasil korupsi misalnya, gak akan diterima oleh Allah. Percuma. Kalau dari yang haram semuanya akan percuma. Bahkan bagaimana Nabi menerangkan juga ancaman bagi orang makan sesuatu yang haram apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api lebih baik daripada uang yang haram tersebut. Atau tempat yang paling layak buat dia adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati. Mumpung masih hidup, mumpung masih punya hati, mumpung masih bisa mikir, ayo pikir mana yang lebih menguntungkan ada di akhirat. Sampean ini kalau sudah mati, uang itu jadi milik siapa? Waris. Kerjaan yang begitu banyak uangnya jadi punya siapa? Waris. Dibawa tak rekeningnya kalau mati? Ya enggak, ganti nama. Mobil dikubur pisan? Ya enggak. Sampean ke akhirat mau naik apa? Ya ada. Kain kafan itu ambil keranda, katil. Ya, maka itu hati-hati. Sampai kalau sudah masuk kubur, siapa yang bisa bantu? Tidak ada. Coba pikir mana nanti yang lebih menguntungkan. Masa iya percaya sama Allah, ngasih sehat itu Allah, yang ngasih nikmat itu Allah, yang bisa membuat kita hidup, jantung kita gerak semuanya Allah, rezeki nggak yakin sama Allah, ini kan aneh. Nah ini perlu dikoreksi. Ayo pikir mana yang lebih menguntungkan untuk kita nanti ada di akhirat. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat.